Pada datang segerombolan, nungguin sidang ya, berharap nanti mimpi nggak kau? Coba deh kita lihat dulu endingnya. Pelecehan ini. Berharap banget ya, ngarep ya. Segerombolan lagi menggiring opini katanya sekarang masyarakat menaruh simpati kepada pemeras. Nggak akan, pemeras kok ditaruhin simpati buat apa gitu kan? Nggak akan menaruh. Jadi sekarang opininya adalah gugatan perdata aja Dr. Reza Gladys nggak datang, gimana dengan pidana katanya kan. Aduh ya, kalau udah cukup diwakili kuasa hukumnya kenapa harus merepotkan diri hadir? Terkecuali diminta langsung untuk hadir, baru tuh hadir. Yalah, ngapain datang kan? Lu cuma mau teriak-teriak kan di situ. Lu berharap kan bisa ngata-ngatain secara langsung gitu kan. Kau kan sukanya membuli-buli orang nih. Berarti kau pengen teriak-teriak kayak contoh lah persidangan Isa Sega kemarin. Kalian mau teriak-teriak kan di situ, mau cari FYP kan di situ. Ngaku ya kan. Mas Abi, pendukung pihak pelapor, sepertinya ada yang keliru. Pemeras kok didukung? Kan masih terduga, Mas. Belum terbukti, kecuali kalau hakim sudah ketok palu dan dengan jelas mengatakan bahwa Nikita Mirzani dituntut sekian tahun karena terbukti melakukan pemerasan. Barulah masnya ini ngomong pemeras jangan didukung. Tapi saat ini kan statusnya Nikita Mirzani masih terdakwa, belum terbukti melakukan pemerasan. Kemudian soal gerombolan yang hadir dalam sidang Wan Prestasi, mungkin yang dimaksud adalah Emma Waroka, Ibu Tessa Mariska, dan juga Valerie. Katanya mereka ini berharap banget agar DRG bisa hadir di persidangan biar mereka bisa teriak-teriak, ambil video, di-post di sosmed, FYP, dan mendapatkan keuntungan pribadi. Ibu Emma Waroka dan juga Valerie, mereka hadir dalam kapasitas mereka sebagai seorang perempuan, woman support woman, dan tidak lebih daripada itu. Nggak datang lagi, nggak datang lagi. Aduh, katanya dengar-dengar lagi infus apa? Kenapa nggak datang Ntar kalau ditanya, ayo Apa sibuk untuk outfit nabrak? Ya udah nggak apa-apa, kita kan kita ini sebagai pendukungnya Nick Mir selalu akan mensupport di dalam persidangan. Buat kalian semuanya, support doa itu udah lebih dari cukup. Tapi manusia silver abu-abu nggak datang lagi. Bener sih, itu udah bener sih. Soalnya kalau misalnya dia masih sehat walafiat, ya nggak apa datang, nggak perlu diwakilin, ya udahlah ya, mungkin dia lagi sedang ada gangguan ataupun mungkin panic attack atau mungkin dia mengalami psikologis yang sangat tinggi banget, jadi dia nggak datang kemungkinan ya, ya. Di Komisi 6, harga sepatu ditanya 5 digit kakak bilang. Sekarang bilang Wan Prestasi nggak bisa. Ayo dieja ya, tambah A. Habis banyak. Yang nggak suka sama Nikita Mirzani, buang ke laut. Ya, keluar, pergi aja lu ya. Yang suka sama Nikita Mirzani, kumpul sama kita nih. Kita kru para pro yang gabung-gabung sama Nikita Mirzani. Ya. Nikita Mirzani ini orangnya memang cerewet. Ya, mulutnya itu memang pedas ya. Tapi kalau masalah, ada juga yang bilang ada penjara 10 tahun, penjara 20 tahun. Masa bodoh sih? Iya, gue tetap dukung dia walaupun dia dibilang orang salah ya. Gue tetap dukung Nikita Mirzani ya. Pasti adalah jalan keluarnya. Di balik semua ini pasti ada hikmahnya lah. Tapi Nikita Mirzani setiap ada masalah dihadapi dengan berani ya. Sebenarnya dia berbicara ini fakta ya. Tak mungkin kalau tak ada api, tak ada asap kalau tak ada api ya. Begitu juga tak ada api, tak mungkin ada asap kan. Begitu aja. Nikita Mirzani orangnya berani loh. Fakta itu fakta. Ya. Bagaimana Nikita Mirzani kan udah di situ sebenarnya udah dijelaskan, ya.
dia itu sebenarnya tidak memeras sih ya, tidak memeras di situ. Kan dia dulu, orang itu duluan yang nelpon terus minta uangnya sekian ya. Akhirnya Nikita Mirzani dituntut juga kayak gitu, dituntut terus dibalikin uangnya 3 M sampai 3 miliaran lebih ya, mobil disita kayak gitu ya. Yang mulai duluan siapa lah? Memang Nikita Mirzani bilang kayak gitu ya. Kalau rasanya takut atau tidak bersalah, ngapain takut gitu kan ya. Kalau memang tidak bersalah biarin aja Nikita Mirzani bilang kayak gimana mau gimana gitu kan, kenapa harus takut lah. Akhirnya nelpon mau kasih sekian, uang sekian ya. Berarti di balik semua itu ada udang di balik batu dong ya. Mungkin para pro Nikita Mirzani kita kumpul di sini aja ya. Gimana menurut kalian, pendapat kalian? Like, share dan video ini. Dadah, Ardi Bekul. Sudah diputuskan ada 2 hakim judisial dan hakim non judisial. Jadi habis ini mungkin saya akan mencari bertemu dengan mediatornya untuk mengatur jadwal supaya minimal minggu depan ada pertemuan untuk membahas kelanjutan proses hukum ini seperti apa. Karena mediasi itu memang diatur berdasarkan peraturan Mahkamah dengan tujuan kedua belah pihak mungkin bisa membicarakan permasalahan secara baik, secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah. Tadi sempat juga ditawarkan mediator dari luar, Bang. Kenapa alasannya memilih untuk dari mediator? Karena yang terdaftar itu mediatornya itu pasti ada di pengadilan. Setiap pengadilan negeri, seingat saya, semua sudah ada daftar mediator, baik mediator hakim, istilahnya yang sama mediator non palu. Jadi alangkah baiknya yang sudah terdaftar itulah yang ditunjuk sebagai mediator dan saya serahkan kepada majelis hakim. Tadi yang memutuskan adalah bukan kami, bukan saya sebagai penggugat dan juga bukan tergugat 1 dan tergugat 2. Kita sepakat tadi, kita serahkan ke majelis hakim supaya memutuskan mediatornya ada 2 orang. Jadi 2 orang ini kan nanti 1 hakim, satunya bukan hakim. Jadi sebentar kita atur jadwal. Mudah-mudahan minggu depan ada titik temu untuk membahas persoalan ini ya, karena persoalan ini adalah sesuatu yang terkait adanya kesepakatan secara lisan yang terjadi di tanggal 13 November 2024. Bang, saat mediasi nanti mungkin Nikita Mirzani akan menyampaikan apa, Bang? Kalau usulan mediasi itu bisa saya buatkan, tapi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, para pihak, artinya para pihak itu prinsipal ya, di dalam hukum itu istilahnya prinsipal, diwajibkan untuk hadir, kecuali dengan hal-hal yang memang luar biasa dia tidak bisa hadir. Nah, yang jadi masalah, posisi Nikita Mirzani saat ini ada dalam tahanan, Ismail Marzuki ada dalam tahanan, dan itu menjadi kebijakan daripada kejaksaan. Apakah memberikan izin atau tidak? Nanti mungkin, ataukah ada jalan keluar lain, misalnya melalui video call atau apa. Nanti kita lihat teknis itu teknis yang akan disepakati dengan hakim mediator. Pernyataan dari DRG berbeda dengan pernyataan dari kuasa hukum Nikita Mirzani soal hadir atau ketidakhadiran dalam persidangan. Kalau kata DRG, saya sudah punya kuasa hukum, saya sudah memberikan kuasa kepada pengacara saya untuk mewakilkan saya hadir dalam persidangan. Kecuali kalau memang dibutuhkan oleh pihak hakim, maka saya akan hadir. Tapi berbeda dengan pernyataan Bang Fahmi, seharusnya tergugat hadir dalam persidangan karena yang digugatkan Dr. Resa dan suami, bukan pengacaranya. Maka sepantasnya mereka itu harus hadir, kecuali kalau ada kejadian luar biasa, misalnya lagi sakit atau ada peristiwa lainnya yang membuat mereka itu tidak mampu untuk hadir dalam persidangan. Berbeda dengan Nikita Mirzani, Nikita mah mau aja kalau disuruh hadir dalam persidangan, tapi kan kondisinya berbeda. Nikita Mirzani sedang ditahan dan sudah masuk tahanan kejaksaan. Kecuali kalau pihak kejaksaan memberikan izin untuk hadir, maka Nikita Mirzani pasti akan hadir, atau bisa juga lewat Zoom. Nikita pasti mau. Nah, masalahnya dari pihak DRG yang memberikan alasan yang kurang tepat, katanya sudah diwakilkan oleh pengacara. Pihak tergugatnya kan bukan pengacaranya,
tapi DRG dan suami. Dan mereka kan kondisi fisiknya sangat memungkinkan untuk hadir dalam persidangan. Kemudian soal pihak tergugat yang katanya keberatan dengan tuntutan 100 miliar rupiah. Dan pihak DRG, dalam hal ini pihak tergugat, beberapa kali mengajak Nikita Mirzani untuk berdamai. Akankah mediasi berhasil mendamaikan? Jadi sepertinya akan ada mediator yang berusaha untuk mendamaikan pihak Nikita dan juga Dr. Ressa Gladys. Tapi ada satu pertanyaan besar nih, Nikita Mirzani mau nggak untuk berdamai dengan pihak tergugat? Kalau menurut saya, sepertinya Nikita Mirzani nggak mau berdamai. Kalian bisa bayangkanlah berapa kerugian yang dialami oleh Nikita Mirzani karena pelaporan dari Dr. Ressa Gladys. Dan karena keberatan dengan tuntutan 100 miliar dalam gugatan One Prestasi, tiba-tiba pihak tergugat meminta Nikita Mirzani untuk berdamai. Menurut kalian, Nikita Mirzani mau nggak untuk berdamai dengan pihak Dr. Ressa Gladys? Artinya pihak Ressa Gladys paham kalau gugatan One Prestasi dia bakal kalah. Apalagi rekaman-rekaman suara DRG dan Mail sudah beredar luas. Dalam artian sudah tidak bisa dijadikan alat bukti untuk menjerat Nikita Mirzani dan juga Mail. Kecuali kalau rekaman tersebut utuh, tidak diedit, tidak di-cut, kemudian tidak disebarluaskan, maka itu sah dijadikan sebagai alat bukti. Nggak ada kata damai. DRG yang mulai, DRG juga yang harus bertanggung jawab atas laporan yang sudah dia buat. Kooperatiflah, jangan terkesan mempermainkan pihak pengadilan dan mempersulit jalannya sidang. Dan kemudian dibalas oleh pembuat VT ini sudah ditolak oleh pihak Nikita Mirzani. Jadi perdamaian yang diduga diajukan oleh pihak DRG ditolak mentah-mentah oleh Nikita Mirzani.